Hukum menguburkan jenazah itu ada beberapa hal yang berkaitan. Di antaranya dilarang untuk menguburkan dua jenazah dalam satu kuburan. Kalau wingi sampun. Begitupun kemarin sudah disampaikan bahwa tidak ada hukum makruh untuk menguburkan jenazah di waktu malam. Sumpama wonten tiyang sedo dalu-dalu. Iki dikubur ngenteni meneh awan apa bengi iki ae. Ternyata lek derek Fathul Muin menyatakan la yukrahu ad-dafnu lailan. Hukum menguburkan jenazah di waktu malam itu enggak makruh. Tapi hal ini berbeda pendapat dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang menyampaikan bahwa ngubur di waktu malam enggak baik. Dados menawi teng kampunge panjenengan kok ana wong mati dalu gak gelem dikubur dalu. Kebiasaan ini memang gak ono ngubur dalu nang ini. Ya ngubur awan. Berarti ini ku dari Imam Hasan Al Basri. Karena kalau versinya Al Hasan Al Basri menguburkan di waktu malam itu enggak baik. Tapi lek Fathul Muin niku lebih condong ke arah tidak makruh. Nggih niku masing-masing lah. Umpama kampung jenengan iki oh berarti meloke iki. Umpama iki meloke Hasan Al Basri. Betul saya kaget. Sembari repot kan wong gak ngerti kagetan bingungi. Niku nyerimpeti niku. Tapi tetap mau bagaimanapun menguburkan jenazah itu yang paling baik nggak malam, paling baik di waktu siang, paling baik. Sakmangke wayundabu liman ala syafiril qabri ayyahsa salasa hasayatin biyadihi. Disunahkan bagi orang yang ada di pinggir kubur, misalkan kuburan niki ba'da saddi, setelah diuruk, kuburannya sak mantune diuruk, setelah dimasuki tanah, wis mari diuruk, sunnah berada di kanan kirinya kuburan, teng pinggire kuburan anyar niku wau, sunnah untuk mengambil 3 kali cawukan pasir, cawukan tanah niku, diambil sebanyak 3 kali. Di mana cawukan pertama, pengambilan tanah pertama itu dibacakan minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum. Cara artinya dari inilah Allah Ta'ala menciptakan kita. Mboten namung niku lek tengene lebete ditambahi donga tengene lebete Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatahu. Ya Allah, jenengan tuntun, panjenengan bimbing mayit yang baru meninggal ini tatkala ditanya oleh malaikat untuk bisa menjawab. Mantun niku dhuwur-dhuwur nih. Pertama nih. Ambil lagi wa ma'asaniyah wa fiha nu'idukum. Ambil lagi yang kedua kalinya dibacakan wa fiha nu'idukum, dan kembali ke inilah kita semuanya. Awak dhewe pertama minha khalaqnakum, kita diciptakan dari ini. Yang kedua wa fiha nu'idukum, kita semuanya akan dikembalikan ke sini. Tengene lepeti ana ditambahi Allahumma ftah abwabas sama ini, ditambahi donga ya Allah bukakan pintu-pintu langit untuk ruhnya orang ini. Kedua wa ma'as-salisah wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Untuk ketiga kalinya pengambilan tanah kita bacakan wa minna nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini jugalah kelak kita akan dibangkitkan kembali untuk kedua kalinya. Kan menungso niku lek pun mlebu kuburan kan ajur. Lah meneh jarene digiring maneh. Lah lek wis ajur terus piye? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita akan dikembalikan untuk kedua kalinya, dikeluarkan dari kuburan juga dari tanah ini. Niku ketiga kalinya baca ngoten. Ditambahi donga Allahumma jafil ardu an jambaihi. Ya Allah, jafil ardu an jambaihi. Luaskan, jangan kau jadikan sempit tanah ini untuk orang yang meninggal ini. 3 kali diwaosne ngoten. Baru tenggene i'anatul thalibin niku disampaikan dawuh sing kala wingi Pak Kacong mboten percaya niku. Hah? Tenggene siraji tenggene i'anatul thalibin niku lajeng dipun dawuhaken Kanjeng Nabi dawuh man akhadha murabil qabri halat dafni biyadi wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marrat. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Panjenengan percados yo gak popo, gak percados nggih nyumanggaaken. Lah piye? Dawuhe Kanjeng Nabi, barang siapa mengambil dari tanah kuburan ketika terjadi penguburan itu dengan tangan kita, kemudian kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali, dawuh Kanjeng Nabi. Setelah dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali, wa ja'alahu ma'al mayyit,
kita masukkan bersama dengan orang mati fi kafanihi, diletakkan di kain kafannya, ataupun qabri, meskipun nggak di kain kafannya, diletakkan di kuburannya, lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabr, maka orang yang mati yang diletakkan tanah setelah dibacakan inna anzalna 3 kali tadi, dawuhe Kanjeng Nabi, lam yu'adzab dzal mayyitu fil qabri. Pak Kacok tidak percaya nih. Maka orang yang mati itu tidak akan diadab, tidak akan disiksa di kuburannya. Cena iya deh Pak Kacong. Saya gak percaya nih Pak Kacong ini sembuh lah sakarpe. Mosok 2 minggu saya gak percaya yang beda Kanjeng Nabi. Belain. Kula iki arep-arep kula tak baleni beke Pak Kacong pun percaya ngono lho. Pun syahadat ayo Pak Kacong nggih. Pun syahadat kalau enggak percaya Kanjeng Nabi. Muhimmatun. Pun sak mangke muhimmatun yusannu wad'u jaridatin khadra 'alal qabri lil ittibai wali annahu yukhaffifu anhu bi barakati tasbihiha, dan disunnahkan untuk meletakkan jaridah khadra. Jaridah khadra niku pelepah kurma, lek jaridah niku jaridatun nakhl, pelepah kurma yang masih segar. Khadra niku istilah yang masih segar, sing si urip lah, durung garing. Godhong niku lek pun garing kan coklat, lek khadra niku masih ijo, masih hidup. Disunahkan untuk meletakkan hijau-hijau di kuburannya orang yang mati dengan tujuan apa? Lil ittiba. Satu tujuannya adalah untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Satu alasannya mengikuti Kanjeng Nabi. Alasan kedua, karena hijau-hijauan yang kita pasang di kuburannya orang yang mati itu mampu meminimalisir siksa terhadap orang yang mati itu. Keranten bibarokati tasbihiha, karena yang namanya hijau-hijauan itu bertasbih, maca tasbih. Lah barokah tasbih kuwi siksane wong sing mati niki dipermudah. Jare Pak Kacong mosok godhong iku mono maca tasbih. Lek gak percaya Quran niki berarti. Niki dawuhe Qur'ane wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ini Quran yang dawuh. Tidak ada satupun hal di dunia ini illa yusabbihu bihamdi. Jadi kelasnya godhong ya tasbih, yang maca tasbih. Maka meletakkan jaridah khadra, meletakkan hijau-hijauan di atas kubur, itu satu derek Kanjeng Nabi. Yang kedua mampu meringankan siksanya orang yang di kuburan ini. Karena hijau-hijauan itu bertasbih. Mosok melok Kanjeng Nabi lah niki. Jenengan tak aturi teng ini ya anake dawuh ngeten. Wonten setunggal riwayat hadis saking Al Imam Abi Hurairah. Kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarorna ala qabraini. Dawi Abu Hurairah, aku ki tahu jalan-jalan karo Kanjeng Nabi, mlaku-mlaku karo Kanjeng Nabi, nalika mlaku-mlaku liwat nang gone kuburan loro. Ana kuburane wong loro, nalika liwat faqoma. Kanjeng Nabi itu ketika melewati 2 kuburan bersama denganku Abu Hurairah, Kanjeng Nabi diam, mandek. Fakumna ma'ahu. Akhirnya aku pun berhenti ikut bersama dengan Nabi. Faja'ala launuhu yataghayyar. Bahkan Kanjeng Nabi itu sampai warna tubuhnya berubah. Kan ini menunjukkan satu ekspresi. Kok cara wong enak-enak wajahnya ngono kok berubah? Ini kan berarti ada satu hal yang berbeda di sana. Kanjeng Nabi berubah ekspresi ini. Famalaka ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah matur teng ngene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wonten napa? Malaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah ada apa ini? Maka Kanjeng Nabi dawuh, faqala ama tasma'una ma asma. Dawuh Kanjeng Nabi, awakmu gak krungu tak apa sing tak rungokno? Apakah kalian semua tidak mendengar apa yang aku dengar? Dawuh Kanjeng Nabi. Abu Hurairah matur, wa madzaka ya Nabi Allah. Kepireng napa Kanjeng Nabi gak krungu apa-apa kok. Kita nggak mendengar apa-apa, jenengan tok sing kepireng. Dawuh Kanjeng Nabi, hadzani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyin. Dawuh Kanjeng Nabi, 2 kuburan ini mayit yang ada di dalamnya disiksa luar biasa, diadab luar biasa di dalam kuburnya oleh karena dosa yang remeh. Jadi dosane salah remeh, tapi siksaannya luar biasa. Maka ketika itu kulna fa bimadzaka. Napa niku Kanjeng Nabi?
Dosa loro sing sawangane remeh tapi nggarakno disiksa berat nang kuburan. Kanjeng Nabi dawuh kana ahaduhuma la yatanazzahu minal bauli. Dawuh Kanjeng Nabi yang satu sing siji iki lek cawik gak bersih. Dawuh Kanjeng Nabi kana la yatanazzahu minal bauli. Dawuh Kanjeng Nabi sing situ iki lek cawik gak bersih. Halek mari ngono epek metu. Loh ya kacang ngono ya Mas. Gak enak ngene iki. Niki dzamben hayyin. Ini dosa yang terlihat remeh tapi yu'adzab adzaban syadida. Konsekuensi siksa kuburnya luar biasa. Sing siji dawuh Kanjeng Nabi, lek ngoyo cawike gak bersih. Epek. Pemane nguyune mek dislerek buka tok ngene set. Mandi tokne handolae. Mari juga banyu ciprat-ciprat nih. Lah kita rek bayi piye iki? Niku sing setunggal dawuh Kanjeng Nabi. Yang satu wa kanal akhir yu'dhin nasa bilisani wa yamshi bainahum bin namimah. Sing siji dawuh Kanjeng Nabi, yang satu dosanya adalah lisannya suka menyakiti orang lain dan suka mengadu domba orang lain. Iki ambek iki didu sing ngomong nang iki awakmu lho jarine arek iku ngene. Wae gombol arek iki. Wae gombol arek iku awakmu jare arek iku ngene lho. Ya kumpul akhirnya gegeran. Dua orang ini siksanya luar biasa. Lah ketika niku Kanjeng Nabi langsung dawuh fada'a bi jaridataini min jaraidin nakhl faja'ala fi kulli qabrin wahidah. Kanjeng Nabi lalu meminta diambilkan pelepah kurma, jukukno pelepah kurma luru. Ketika diambilkan Kanjeng Nabi menancapkan satu pelepah kurma di masing-masing kuburan itu. Mantun dincepno kulna ya Rasulullah wa hal yanfa'uhum dzalik. Niki sahabate modele Pak Kacong ngeten iki. Jarine sahabat Abu Hurairah barang. Apa jeneng Nabi godhong? Wong terima ijo-ijo dicemne kuburan. Ya lek disiksa ya pancen disiksa ae. Cek enake godhong langsung disiksa ilang. Padahal gak percaya ngene iki. Cek enake bondo godhong siksane ilang. Ngono. Gaya apa jeneng Nabi? Hah? Gaya apa jeneng Nabi? Maka Kanjeng Nabi mengatakan na'am yukhaffafu anhuma madamatarot bataini. Dawuh Kanjeng Nabi tentu dua hijauan ini, dua pelepah kurma ini membawa manfaat untuk orang yang ada di dalam kuburan itu. Apa manfaatnya? Dua orang itu akan diringankan siksanya. Lek dilagi total yoga kari titik diringankan siksanya mada mata rotbata ini selama dua hijau-hijauan itu masih dalam kondisi basah. Pokok si hijau durung garing, si urip disiksa, siksane diringan no. Cek enak jadi bakajo. Dikai enak gak gelem, dikai abot wedi. Repot umat Kanjeng Nabi. Dikai enteng jare cek enak mulai dikai abot cek abot. Niku jelas dawuh Kanjeng Nabi. Dados hukumnya sunnah untuk meletakkan tumbuh-tumbuhan hijau di kuburannya orang yang mati karena satu alasannya nderek Kanjeng Nabi, alasan kedua karena selama itu masih hijau mampu meringankan siksanya orang yang ada di dalam kuburan. Setunggal. Wa qisa biha ma'tida min tarhi nahwir raihanir ratbi. Dan dari hadis itu para ulama fikih mengkiaskan apa yang biasanya diletakkan di kuburan berupa ar-raihan ar-ratbi, berupa bunga-bunga yang wangi yang dalam kondisi basah. Lain itu kan buatan ditanam nggih. Mek ditekek tok. Niku lho biasa wong tuku kembang kan sik seger lek tuku ngoten. Wong tuku kulkas ditaburkan. Niku juga sunnah. Tapi niki dalile kias. Kanjeng Nabi mboten nate. Tapi itu bitorikil kias. Para ulama mengkiaskan itu dengan apa yang dilaksanakan Kanjeng Nabi. Hukumnya juga sama, meletakkan ar-raihan tumbuh-tumbuhan yang wangi ataupun bunga-bunga yang wangi yang masih basah. Niku hukumnya juga sama dengan tadi. Wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma malam yaibasa. Kalau kondisinya hijau-hijauan dan juga bunga tadi kan dua nggih. Hijau-hijauan dan bunga itu masih basah, maka hukumnya haram diambil bagi siapapun. Hijau-hijauan ataupun bunga yang wangi yang basah tadi itu selama itu masih basah belum kering, bagi siapapun haram untuk mengambilnya, termasuk pemiliknya.
Iki lek derek sing kereng ngoten. Termasuk pemiliknya haram untuk diambil. Misalnya kula tumbas bunga tak tekek. Wis tak tekek ngeten. Maro ngono lho kakean rek. Iki dum-dum ambek liyane iki mbah sing ngono durung dicukup. Enggak boleh. Haram. Selama belum kering haram untuk diambil. Loh, kan gonku enggak boleh tetap. Jadi keharaman ini tidak hanya untuk ghairil malik, hanya untuk selain pemilik bukan. Bahkan untuk pemiliknya pun haram untuk mengambil itu. Alasannya apa haram? Lima fi akhdhil ula min tafwiti hadzil mayyit al ma'thuri anhu. Karena kalau yang diambil itu adalah tumbuh-tumbuhan hijau, kados sing dilampahi Kanjeng Nabi, oleh enak-enak mari ditekek kok dijokok. Wah, kasihan yang mati. Enak-enak oleh diskonan hilang. Maka tidak ada perbedaan baik yang mengambil itu pemilik atau bukan pemilik, karena sama-sama menghilangkan dampak baik daripada hijau-hijauan itu. Loh, aku sing duwe kok masuk gak oleh njukuk, duduk masalah sing duwe iki. Lek wis kadung ditekek sing nang jero seneng. Diskon rek. Enak mari diskon dijukuk, gak sido diskon malah. Nah ini, makanya haram untuk mengambil hijau-hijauan itu selama masih dalam kondisi basah, belum kering. Baik bagi pemiliknya atau bukan pemiliknya. Ini alasan yang pertama, karena akan menghilangkan potensi diringankannya siksa untuk mayit. Untuk kasus yang hijau-hijauan. Wa fi tsaniyah min tafwiti haqqil mayyit birtiyahil malaikah an-nazilina lidzalik. Kalau untuk bunga-bunga yang wangi, itu kan buat enten dalil nggih. Dalil sing diringankan siksa kan sanes bunga. Masalah hijau-hijauan. Untuk masalah bunga-bunga yang wangi, kalau sudah kita letakkan haram diambil. Apa alasannya? Karena juga akan menghilangkan haknya mayit. Apa haknya mayit? Kuburan itu kalau kita letakkan bunga yang wangi-wangi, niku malaikat itu modun kabeh. Karena malaikat niku suka dengan bau wangi, irtiyah. Malaikat itu akan mencium, menghirup bau wangi daripada bunga-bunga itu. Niki lek dijogok malaikat jengkrik kabeh, saken nih. Jadi alasannya itu. Baik itu bunga-bunga yang wangi ataupun hijau-hijauan, kalau sudah diletakkan haram untuk diambil, enggak boleh. Jadi qalahu Syekhana Ibnu Hajarin wa Ziyadin. Hal itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Ibnu Ziyad. Wa kuriha binaun pun niki pun beda pembahasan. Wa kuriha binaun lahu ailil qabri aw alaihi li sihhatin nahyi anhu bila hajatin. Sakmangke pembahasan masalah kuburan, hukumnya makruh untuk membangun kuburan. Kata membangun niki entah dalam bentuk bagaimanapun, lahu alaihi semuanya haram. Entah itu dibangun di dalamnya nggih berarti nggih sakderenge diuruk sampai munjung niki nang jero dicor dhisik. Enggak boleh, haram. Ataupun di atasnya juga haram. Pokok segala bentuk bina, segala bentuk bangunan di atas kuburan itu hukumnya haram. Haram, makruh. Kok haram? Makruh dhisik. Makruh riyin. Makruh untuk membangun kuburan. Alasannya apa? Karena ada hadis sahih yang menjelah hajatin kalau tanpa ada keperluan. Sehingga kalau ada keperluan hukumnya mboten makruh. Contoh ada keperluan ka khaufi nabshin au hafri sabuin au hatmi. Contoh daerahnya itu daerah yang rawan banjir. Iku lek kadung banjir, waduh, kuburan uwit lo coplok. Akare sakmono gede niku coplok. Wah. Kalau begitu berarti kuburane bapak kuwi kudu dicor. Ben mayite mboten metu. Bagaimana hukumnya? Enggak makruh. Sehingga hukumnya tidak makruh karena ada satu hajat, satu keperluan. Pun. Wa mahallu karohatil bina idza kana bimilki. Niki sing penting untuk dimirengaken. Hukum bangun kuburan itu gak sampai haram, gak sampai dosa, mek makruh. Itu kalau kuburannya di tanah milik sendiri. Lek tanah mbah-mbahmu dhewe sak karepe ya mek makruh gak sampai dosa. Tapi lek tanah bareng-bareng, saya cerita. Tanah wong kampung, tanah masyarakat, kuburan bersama dicor, didek lek perlu. Wah, iki sing beda urusan. Ini sudah enggak makruh lagi. Yang makruh itu idza kana bimilki.
Kemakruhan untuk membangun kuburan itu manakala di tanah miliknya sendiri. Tapi kalau sampai fa'inka nabina unafsil qabri bi ghairi hajah marra au nahwi kubbatin alaihi bi musabbalatin wa hiya ma'tata ahlul baladi ad-dafna fiha urifa asluha wa musabbiluha amla maka haruma wa hudima wujuban. Kalau sampai pembangunan kuburan itu terjadinya tidak bimilki, tidak di tanah milik, melainkan di tanah musabbal. Tanah musabbal niku napa nggih? Tanah yang memang sudah menjadi pengadatan. Kalau ada orang mati dikuburnya di sana. Kan kadang wonten nggih, kuburan niku sing iku kuburan biyen tarahe sapa? Gak ero, wis pokoke wong biyen nek ngubur ya nang kono iku. Kan ngoten nggih. Ana sing jelas wakaf kuburan niku wakaf. Kalau musabbal itu mboten ngoten. Kalau musabbal itu pokok ket biyen, pokok dari dulu, kalau ada orang meninggal kebiasaannya dikubur di sana. Tek sapa biyen? Sing ngongkon ngubur nang kono biyen sapa? Asline biyen ya apa tanah iku? Wis gak ero. Pokoke tanah itu dipersiapkan untuk ngubur di sana. Maka kalau seperti itu namanya musabbal atau wakaf. Lek wakaf kan jelas. Ono wong misalnya sugih duwe tanah. Tanah ini tak wakafkan untuk kuburan. Siapapun orang kampung kalau mau dikubur silakan dikubur. Ini wakaf. Yang jelas kuburan itu kalau kuburan bersama, entah itu musabbalah ataupun mauqufah, maka hukum membangun kuburan di kuburan yang semacam ini harumah. Hukumnya adalah haram. Dan ini sering. Pemakaman umum dibanguni, dikejing, hukumnya haram. Ini gak cuma makruh, haram. Dan karena haram, otomatis kalau ada yang melanggar, konsekuensinya wahudima wujuban, wajib untuk dihancurkan. Ini Fathul Mu'in yang ngomong. Harumah wahudima wujuban. Karena hukumnya haram, otomatis wajib untuk dihilangkan, dihancurkan. Tapi yang perlu diingat, wal hadim dengan lebete wal hadim lahu al hakim ayyajibu alal hakimi hadmuhu dunal ahad. Yang berhak untuk menghancurkan kejeng-kejeng ilegal, yang berhak untuk menghilangkan kejeng-kejeng ataupun bangunan-bangunan kuburan ilegal, itu adalah pihak yang berwenang, bukan individual. Garis gegeran ngawur ae kene gitu kejeng larang-larang moro-moro dipalu der. Oh tak bacok kon. Tapi haram iki munggo anu, munggo fikih haram, yo haram sing ngejur. Karena bukan pihak yang berwenang. Ini garis gegeran. Dan ngeten iki sering. Kadang wong niku sikit-kitan ngerti fikih ngoten nggih, rodok kawak sik kait. Haram iki. Wis jujur ae dipecoki. Oh, dipecok wonge kon. Belaen. Enggak boleh. Jadi memang benar hukum bangun bangunan di atas kuburan itu haram kalau kuburan umum. Tapi yang berhak untuk menghancurkan itu adalah al-hakim, pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang. Wis mbuh kuwi wali kota, mbuh kuwi bawani wali kota, mbuh camat, mbuh lurah, mbuh nisor-nisore lah. Pokok pihak yang berwenang. Dunal ahad. Bukan pihak individual. Soalnya individual gak ada gegeran. Nggih, gak ada gegeran. Aku gegeran perkara ngono. Kuburan di bapak gak tau diparani. Ngerti-ngerti dikandani kuburan di bapakmu lho. Watune dihilangi lho, ngamuk-ngamuk. Wong bisa kata diparani padahal. Yes. Insyaallah. Kemudian li'annahu yata'abbadu ba'dan mihaqil mayyiti fa fihi tadyiqun 'alal muslimin bima la gharada fihi. Alasan diharamkannya pembangunan kuburan di atas kuburan umum itu adalah dikarenakan bangunan itu, kejeng itu sifatnya adalah yata'abbad, sifatnya adalah abadi meskipun jenazahnya sudah hancur. Ingkang sawir kalau wingi nderek mesti semerap bahwa hukumnya pemakaman umum itu kalau mayitnya sudah hancur siapapun boleh pakai kuburan itu. Dadi gak kena kuburan baku iki jane mbok keduk lho. Lek wis ajur ya tak ganteni. Lah lek kabeh gak oleh dikeduk, lah mbakku kubur nang ndi terusan? Wong tanahe mek sakmene. Lah ben taun iki sing mati tambah akeh. Kabeh gak oleh dikeduk. Kabeh gak oleh diganteni. Lah dikubur nang ndi terusan? Belaen lek gak oleh gantian.
Lah, maka dari itu karena sifatnya pemakaman umum itu sifatnya bergantian, tapi bergantiannya itu kalau sudah hancur nih. Kalau sudah dipositifkan jenazah di dalam kuburan itu hancur, maka siapapun boleh dikuburkan di sana. Mestine ngono. Sedangkan kalau di sana itu ada pembangunannya, ono kijingi, niku namanya tahjir. Tahjir itu akan membuat orang lain sungkan. Kok cara jenengan maksa ngene? Yo lek memang dinggoni yo ilang ngono lho, gak enak re. Lek ketok kijing sing ngapain ngubur gak enak malian. Rasa gak enak itu muncul karena ada mayata abad, ada sesuatu yang abadi. Sehingga hukum meletakkan kijing pembangunan di atas kuburan itu hukumnya haram. Karena itu akan menjadikan hak-haknya orang Islam banyak menjadi hilang gara-gara kijing itu. Mas Yoto cara wong ngomong, ya kepen kuburan lho ngijing ngono kok. Kijing nek dicoplok lho. Engko tak coplok ngamuk awakmu. Ah repot ah. Niki bukan masalah iso dicoplok utawa apa. Masih cor-coran ya iso didrill. Tapi masalahnya itu sifatnya itu ya ta'abbad. Secara sifatnya itu abadi. Meskipun mayatnya sudah hancur, ini tetap ada. Sehingga itu hukumnya haram. Enggak boleh. Itu tahjir. Niki kok cara jenengan ngaos tenggene bab hukuk mustarokah, hak bersama. Ini kan hak bersama nggih. Sama dengan kasus itu adalah booking tempat di masjid. Ana wong Jumatan, wonge lho durung teko, ket subuh saja dibeber. Sampai jam 11. Sing liyane ku kape nyingkrihno iku gak enak, gak disingkrihno irunge gak ketok. Niki namanya tahjir. Ini namanya menghalangi orang lain untuk bisa memanfaatkan hak bersama. Hukumnya haram. Aku niat bukur kok, sing bukur sajadahe. Sing meruput sajadah itu wonge sing bukur, gak perlu sajadahe. Masih gak sajadah, lek wonge meruput ya meruput. Repot sakniki. Sajadahe mulai awal teko ya. Wonge keweri. Wis gak tepak blas. Hah? Ada bisa dijenengi kacong. Ngono. Karo dhewe dijenengi. Gak apik belas ngono. Itu tahjir namanya. Sama dengan kasus kuburan wau. Kuburan kok dikejing ngono, ndak boleh. Ndak boleh. Haram kalau kejadiannya itu tanah bersama ataupun pemakaman umum. Tapi niki tidak untuk kuburannya orang-orang yang soleh, nabi. Jangan khawatir ngene lho iku makom yai ku repot iki. Repot. Kemakruhan dan keharaman ini tidak berlaku untuk kuburul anbiya was sholihin. Untuk kuburannya para nabi dan orang-orang soleh. Lek niku mboten makruh, mboten haram. Khusus karena ada tujuan at-tabarruk bih, untuk ngalap barokah ke sana. Iki lek gak dikejing 5 tahun diganteni blae. Lah santri ini lek ziarah nang ndi terusan? Ngoten lho, kok cara ngono gampange ngoten. Pun sak mangke niki tambihun. Wa idza hudima turaddul hijaratul mukhrajatu ila ahliha in urifu au yukhalla bainahuma wa illa famalun dha'iun wa hukmuhu ma'rufun kama qala ba'du ashabina. Sak mangke melanjutkan keterangan tadi. Bila mana ada kuburan di pemakaman umum kok dibangun, kan hukumnya haram. Boleh, wajib untuk dihancurkan. Tapi itu haknya hak pihak berwenang. Ketika memang benar-benar dihancurkan, dir, utawa dicoplok, lek kena dicoplok ya coplok tok. Tapi lek paten dicor ngono ya dijur berarti. Ketika sudah dihancurkan, maka bongkarannya itu wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Iki didolae Surabaya Sidoarjo orok payu iki. Wah, gak oleh gak ilok. Yang boleh itu adalah, yang salah itu adalah bangunnya, tapi tetap harta itu milik pemiliknya. Lek dibongkar balekno. Ojo ngene, kijinge ditempelno tok, kok didolarang iki lho, ngono ya. Gak ngolehi nyoplok-nyoplok tapi didol. Blaen iki. Be payu iki didol enek iki. Coplok ae wis, alasane haram tapi tak dol. Iki jenenge gak pokro nih. Nang kene jadi gak oleh dicoplok didol, ndak boleh. Kalau memang kita hancurkan, kita lepaskan, turaddu ila ahliya, kembalikan kepada pemiliknya. Kalau memang pemiliknya diketahui. Lek memang keluarga ru, iki tak sopo didelok jenenge. Oh, Bu Kajah iki. Abah Haji iki. Oh, keluargane nang kono omahe dikembalikan.
Kalau memang diketahui. Kalau tidak diketahui, kalau jenenge mek kijingan tok apik meling-meling ngono. Tek sapa iki ya? Coba cari tahu dulu, kalau ketemu kembalikan. Kalau nggak ketemu, famalun doe. Itu namanya mal doe. Harta yang tersia-sia, harta terlantar. Hukumnya ya apa? Bijing ngaji bab lukotoh. Sini mawon. Ngenteni ngaji bab lukotoh. Paling kira-kira ya 10 tahun gas balik. Hah? Lah niki bab salat tok sian. Fathul Muin dawane sakmi ini 10 tahun kas lah. Cik urip insyaallah. Wa qala syekhuna Az-Zamzami idza baliya al-mayyitu wa a'rada warasatuhu 'anil hijarah jaza ad-dafnu ma'a baqaiha idza jarat al-'adatu bil i'radi 'anha kama fis sanabil. Ada satu fatwa dawuh dari Syekhuna Az-Zamzami. Beliau dawuh ngeten. Ketika ada makom kuburan dikejing, dibangun. Dan ketika kuburannya dibangun oleh ahli kuburan ditok-tok ini. Oh hancur iki wisan sing mati. Jenazahnya sudah hancur ini. Berarti kalau sudah hancur boleh dikuburkan yang lain. Tapi jinge ya apa iki? Apa keluarga lu gak ngereken. Ngoten misalnya nggih. Ahli memperdulikan ini, ikrot lah bahasanya. Tidak memperdulikan kuburannya, tidak memperdulikan kejingnya. Maka ketika seperti itu boleh menguburkan di tempat itu tanpa mengembalikan kejingnya. Artinya ya wis PPN kono lah, wong gak ngereken soalnya, ngoten lho. Kalau memang orangnya ikrot, kalau memang orangnya itu tidak memperdulikan keberadaan batu-batu ataupun bangunan daripada kuburan itu, maka kalau memang jenazahnya sudah hancur langsung ditempati saja niku disadi mboten napa-napa. Lek memang wonge gak ngrasakno. Kalau memang orangnya betul-betul tidak menganggap itu apa ya istilahnya. Kok cara didol ngono? Ya karep-karepmu lah, ngoten lho. Gak sampai ngamuk niku ngoten niku. Seperti halnya dalam kasus As-Sanabil. Sanabil niku biasanya dompolane pari niku. Nggih, kok cara ngoten kan biasanya wong niku lek urusane gabah. Napa sing ngoten niku biasanya sing dibuat gak direken apa sinten? Hah? Damenes gak ero aku napa. Hah? Ayo. Dados nggih kok cara kasuse wong tani koyok damene. Utawa lek mboten ngoten niki, kasuse tiang-tiang sadian beras. Biasanya wong dodol beras niku kan kok cara nyawuk nyiduk ini kan mesti ana sing lugur. Ya bendina mbok lugur 5, mbok lugur piro. Itu kan memang gak dijukuk kali wong ini. Masa ana lugur terus mau diseroki mana 5 biji diseroki. Enggak, memang ikrot orangnya. Orangnya memang tidak memperdulikan itu. Itu kan 5 sedino, lek bendina kan rada iso sak karung bareng iki bakal. Dijukuk oleh. Misalnya mawon. Bolehkah mengambil hal semacam itu? Kalau memang itu sifatnya diikrot oleh si empunya, oleh pemiliknya, tidak apa-apa. Karena harta yang memang sudah diikrot, sudah dianggap atau pemiliknya sudah berpaling, itu boleh bagi siapapun untuk mengambilnya. Pun terakhir, wa kuriha wat'un alihi ay ala qabri muslimin walau muhaddarun qabla bilain illa li daruratin. Sakmangke bermasalah berkaitan masalah kuburan, hukumnya makruh untuk menginjak kuburan. Nginjak kuburan niku hukumnya makruh. Saiki kan akeh wong rodok ngawur. Dijak-jak. Padahal ono dalane, tapi gak. Sakarepe dhewe. Hukumnya makruh untuk menginjak kuburannya orang Islam walau muhaddarun. Meskipun orang Islam ini orang yang halal darahnya sekalipun. Kan enten nggih beberapa orang Islam itu yang halal darahnya. Misalkan jenengan lek ngaos bab tarikus sholat bab nopo katalah kasus muhaddar itu. Meskipun orangnya itu bagaimanapun masih wong elek fasik kok kaya apa, kalau dia sudah mati kuburannya makruh untuk diinjak selama mayitnya masih ada. Kalau mayitnya masih ada belum hancur, hukumnya makruh untuk diinjak kecuali ada urgensinya, kecuali darurat. Contohnya darurat, ka'alam yasil li qabri mayyitihi biduni. Contoh, kuburan orang tua kita ada di tengah-tengah. Gak iso rek aku ziarah nang bapakku, ya apa carane liwat? Dalane nang kene kuburan bapakku nang kono. Satu-satunya jalan ya ini harus menginjak, ya sudah. Kalau begitu enggak makruh. Tapi kalau ada apa namanya? Luang-ruang sedikit di antara patokan kali patokan, maesan kali maesan saged diliwati, tetap makruh untuk menginjak.
Kan kadang ono space, ada ruang di antara patokan-patokan, tapi gak boleh liwat. Gua koyo KKP mati meneh. Hah? Maksud saya kalau masih ada space untuk bisa dilewati, dilewati menginjak kuburan. Tapi memang benar-benar lam yasil illa biduni, tidak bisa sampai ke kuburannya orang mati kita, keluarga kita, kecuali dengan menginjak kuburan, maka hukumnya enggak makruh. Wa kadza ma yuridu ziyaratahu walau ghairu qaribin. Apakah itu khusus untuk ziarah kerabat? Aku kape marani kuburan iku, tapi duduk kerabatku. Gimana? Sama. Pokok kita hendak ziarah kemanapun, kalau memang nggak bisa sampai ke sana kecuali dengan menginjak, maka hukum menginjak nggak makruh. Pun, niku karena termasuk contoh darurat. Terus hukumnya menginjak makom, menginjak kuburan itu nggak sampai haram tapi makruh. Wajazmu syaikhina wajazmu syarhi muslimin ka'akharina bihurmatil qu'udi alaihi wal wat'i li khabarin fi yarudduhu annal murada bil julusi alaihi julusuhu li qada'il hajat. Adapun keterangan-keterangan, tapi kula nate mireng tirose ngijak kuburan itu haram. Saya pernah dengar katanya duduk dan menginjak kuburan itu haram, enggak makruh. Dosa jarene. Enten hadise tirose. Adapun keterangan-keterangan yang menyampaikan bahwa menginjak dan menduduki kuburan itu haram dengan dasar hadis, itu bisa dijawab dengan keterangan hadis riwayat yang lain bahwa maksudnya duduk yang haram itu adalah duduk dalam rangka qada'il hajat. Sing haram iku lek dodok cur iku haram. Lek dodok tok ngicak tok mboten haram. Sing haram iku ana hadis sing ngomongno lungguh ambek ngicak iku haram. Iku ngadeg ambek lungguh sing atik cur, lek atik cur gak haram. Makruh. Lek atik cur wis jelas, gak ilok kebacut niku. Ngawur iku. Gak boleh. Lek niku jelas haram. Tapi kalau tanpa taghawud, tanpa tabawul, tanpa qada'il hajat, gak atik ngoyo, gak atik ngising, itu hukumnya tetap makruh. Adapun keterangan-keterangan yang haram itu kita jawab dengan riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa keharaman itu ketika kencing ataupun BAB. Tapi kalau tanpa itu hukumnya hanya makruh. Pun wa nubisha wujuban qabru man dufina bila taharatin sak menten mbok menawi saking bolo-bolo wonten ingkang tanglet kurang sepakat atau kurang paham dimangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini hadza min ziyadati, ini tambahan sekalian, ngoten nggih. Tadi kalau disampaikan oleh Mubayyin, beliau khususnya bahwa kalau ada mayit itu kemudian dibacakan surah Inzalnahu tadi 7 kali, insya Allah mayitnya diringankan gitu ya. Lah, ini saya tambahkan, bukan diringankan, yu'adzab fil qabri. Oh iya, dibebaskan ya. Oke, saya tambahkan sekalian itu bahwa ada hadisnya juga, mamin abdin yaqulu salasa marrat idza qabri mayit. Tidak ada kuburan mayat itu kemudian dibacakan Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyit. Jawabnya illa rufi anhul adzab ila yaumi yunfakhu fis-sur, kan gitu nggih. Jadi kalau ada makam bacakan ini tadi Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad 3 kali, insyaallah mayitnya tidak disiksa sampai seterusnya. Itu tambahan saja. Nggih. Nggih. Pak Kacang pripun? Halaman 97 ya. Mantap nggih Pak Kacang nggih. Ada gitu. tambahan malih Pak Kacang. Iya, jadi silakan dan ini tidak khusus untuk mayit yang baru, masih yang lama-lama keluarga kita bacakan itu, insya Allah aman nanti ya.
Nggih. Oh, mboten percatos. Alasannya cuma satu, karena belum pernah meninggal itu ya. Itu ya. Tapi kalau ternyata sudah meninggal kita bacakan itu, malah beliaunya mantur suwun begitu nanti ya. Kemudian ini masalah tadi, masalah mayit yang di apa namanya, disiksa karena kencing itu, ngaten. Itu memang berawal dari hadis istangzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu, ngoten nggih. Lah ini apakah memang secara mutlak dimutlakan saja, atau di situ dita'alluqkan dengan ketika orang itu mau beribadah? Dan ini memang saya minta jawaban betul. Karena kemarin juga saya ditanya, mungkin pertanyaannya juga mengingatkan atau bagaimana saya nggak tahu. Ketika orang itu di sawah itu rata-rata kencing ya, pokoknya kencing gitu saja. Apa gitu nanti juga ikut disiksa? Padahal baju yang dia pakai itu nanti memang baju kotor gitu ya, memang tidak dipakai untuk sholat. Jadi itu ada tambahan, ada ta'alluq dengan bil ibadah au ala kaunihi mutlaqon. Begitu, itu yang pertama. Kemudian masalah berikutnya, tidak apa-apa, ini masalah wad'ul jaridah. Dan ini teman-teman juga penting, karena saya juga pernah itu punya dosen yang mengatakan, kenapa orang NU itu kalau meninggal dikasih bunga, kayak jarang kepang aja katanya begitu. Saya telusuri, ternyata dosen saya Muhammadiyah, mohon maaf itu ya. Itu ternyata tidak percaya memang itu ya. Jangan-jangan yang tidak percaya mungkin agak Muhammadiyah kayaknya itu ya. Nah ini bisa pakai kata wad'u, dan ini memang yang terjadi itu bahasa wad'u itu kalau di masyarakat kita, apakah iya dapat tasbihnya ini rata-rata ini di masyarakat Mas nggih. Jadi itu justru kalau ada orang meninggal itu ditancap sebuah pohon. Kalau itu mungkin apa namanya? Ya, pokoknya ditancap itu kamboja biasanya begitu ya. Bahkan kamboja ini yang kemudian menjadi identitas untuk apa namanya itu, untuk makam itu tersebut. Apakah itu kemudian termasuk ketika kemudian dipotong, termasuk yang diharamkan atau bagaimana tadi? Dengan juga ketika kita itu biasanya ada proses apa itu, bersih-bersih bersama itu loh ya. Ketika qat'ul hasis itu loh ya, qat'ul hasis itu apakah juga termasuk menghilangkan dari hakul mayit bitasbihil jaridah dari itu, apa hasis itu. Nah, itu. Kemudian ini betul-betul juga terjadi apabila Diborong ini lah. oh iya. Ya karena ini realitas sekali. Jadi kalau dua memang saja dulu ya, dua saja dulu, nanti dibagi sama teman-teman nanti. Oke, siap. Terima kasih. Yang pertama mengenai tentang pembahasan masalah tadi bahwa Kanjeng Nabi itu wad'ul jaridah, meletakkan pelepah yang masih basah, yang mana itu atas dasar bahwa mayit yang ada di dalamnya itu dalam kondisi disiksa. Yang mana alasan disiksanya adalah karena dia itu kurang bersih di dalam pipisnya. Maka tadi timbul sebuah pertanyaan, apakah ini hanya berlaku ketika orang tersebut hendak melakukan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan ibadah, ataukah di luar ibadah pun juga sama, harus tetap bersih? Ya, katakan tadi dicontohkan oleh Sail bahwa semisal kalau orang nang sawah itu biasanya ya sakarepan, ya bahasanya rodok sakarepan lah. Ya karena memang bajunya kotor. Maka sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab di I'anah juz 1 kemarin, bukan kemarin, Bowiyen. Ini sudah dijawab Bowiyen. Mbuh jenengan niki Sailnya niki wis ikut sawir napa dereng niki. Jadi tengeriki tinggal akan bisa dilihat tentang kitab I'anah juz 1 tentang pembahasan syarat sahnya sholat, yang mana di situ disebutkan bahwa salah satu syaratnya sahnya sholat, rukunnya sholat adalah harus sucinya baju. Yang mana itu diawali redaksinya, referensinya dari wasiyah baka fatohir.
maka hendaknya kamu mensucikan terhadap baju kamu. Itu pertama seperti itu. Kemudian di dalam Fathul Mu'innya ada dawuh wala yajtanibu ijtinabun najisi fi ghairis shalah. Tidak wajib untuk menjauhi najis di dalam selainnya salat. Berarti bisa disimpulkan ngeten bahwa kalau urusannya itu tentang salat, maka orang harus lebih berhati-hati dalam, terutama dalam pembahasan ini adalah mengenai tentang masalah baul. Pipisnya ojo sampai kurang bersih akhirnya pas wayahe salat rodok metu titik. Makanya kalau dalam pembahasan baul kan kemarin ada dibahas rodok, bahasanya sunnah untuk rodok diperet, bahasanya ngoten nggih, dibersihkan nek lanang. Kan seperti itu nggih. Lah ketika permasalahannya ini adalah di luar salat, maka tidak wajib untuk menjauhi najis. Tapi ini pun di dalam kitab i'anahnya diberi qayitan idza kana li hajatin. Boleh untuk menggunakan pakaian-pakaian yang najis kalau memang itu dianggap perlu. Dianggap perlu contohnya bagaimana? Bidalil takyid ba'du biqaulihi wa mahalluhu ka'an bala walam yajid syai'an yastanji bihi falahu tansyifu dzakarihi biyadihi wa maskuhu biha. Tengeri dicontohkan seperti orang yang pipis kemudian dia tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk istinja. Maka boleh langsung dia bahasane tengeri kitan syifu dzakari biyadi wis diserbeti gawe apa-apa kono lah terserah. Maka itu boleh. Atau tengeri dicontohkan wakaman yanzihu al ahliyata wa nahwiha. Orang yang kebetulan tugasnya adalah sedot WC atau sedang membersihkan kamar mandi. Wakaman yadbahu al bahaima. Orang yang menjadi tukang jagal, itu kan otomatis bajunya ini terkena najis. Maka kalau seperti itu boleh untuk mengenakan baju-baju sekali najis dengan catatan idza kana lihajatin, kalau ada keperluan. Sehingga kalau tidak ada keperluannya fa in kana li ghairi hajatin, kalau baju yang tidak ada najis, yang tidak ada hajat, maka wajib ijtinabu, wajib untuk dihindari, li'annama haruma irtikabuhu wajib ijtinabu. Jadi kesimpulannya at-tadammuh bin najasah atau mengotori diri, mengotori baju dengan najis itu hukumnya nanti boleh kalau memang dalam keadaan hajat, wes sekalian kotor ngoten nggih. Memang enggak bisa, memang pekerja maka enggak masalah. Tapi kalau enggak ada kebutuhan sama sekali, ya, maka kalau seperti itu hukumnya haram tadammuh bin najasah atau mengotori baju atau badan dengan najis. Kalau kita pun jelas nih untuk pertanyaan yang pertama ini. Yang kedua siapa? Artinya tidak mutlak begitu berarti ya di tafsir. Terima kasih. Pertanyaan kedua masalah pohon nggih wong nggih. Tenggene lebeti ya anatut talibin niku wau nggih dawuh ngeten. Wa fi fatawa ibni Hajarin manasuhu istambatal ulama'u min ghursil jaridataini 'alal qabr ghursal asjari warrayahi. Jadi para ulama dari hadisnya Kanjeng Nabi yang ketika itu meminta 2 pelepah kurma yang oleh Kanjeng Nabi wad'u atau di ghursul bahasanya niki, mengambil satu istimbat hukum hal yang sama berkaitan masalah ghursul asjar, menanamkan asjar tentu kan pohon berkayu hajar kayak Kamboja misalnya dan lain-lain itu termasuk niki dawuh fatwa Ibnu Hajar sami hukumnya, cuma walam yubayyinu kaifiyatahu. Lah ini masalah. Tapi para ulama tidak menjelaskan kaifiyahnya. Lek kados wau pelepah kurma kan cukup satu ngoten tok. Tapi untuk kaifiyahnya pohon niki para ulama enggak menjelaskan apakah itu di sisi pundi namine kepala atau di sisi mana, itu enggak dijelaskan. Tapi para ulama mengistimbat dari hadis tadi bahwa ghursul asjar ternyata sama. Hukumnya sama.
Dados ngoten. Tapi dalam satu keterangan yang sahih terusan ini lakin fis sahih annahu gharasa fi kulli qabrin wahidatan fasyamila al qabra kullahu. Ada satu keterangan itu yang menyatakan bahwa ditanamkan dalam satu kuburan itu cukup satu pohon. Yang itu sehingga sudah cukup untuk syamila al qabra kullahu. Tapi tetap kembalinya wau nih. Kalau secara mendetailnya nggak dijelaskan. Kalau untuk masalah hukum nopo niku namine hukum menebang, niku tentu kalau masalah pohon niku kan sifatnya kias, sifatnya kan penyamaan. Sehingga kula panjenengan balik mawon kembali saja ke pembahasan wad'ul jaridah, meletakkan pelepah kurma ataupun meletakkan royahin wau, meletakkan nopo niku namine wewangian bunga-bunga wangi. Niku kulo tadi pas menjelaskan menyampaikan bahwa hukum mengambilnya itu adalah haram sekalipun pemiliknya kan ngoten nggih. Tapi tengen i'anah niku wonten catatan ngeten. Bila mana yang diambil itu tidak sampai total, artinya hanya kadar yang sedikit, maka hukumnya nggak jadi haram. Karena sisi menghilangkan haknya mayit itu tidak 100%. Artosnya ngeten. Misalkan tenggene kuburan niku enten hijau-hijauan, yang itu tentu mendoakan kan, mendoakan istilah wong Jawa kan lek jare ojo ngono iku wit-witane ndongakno sing mati kan ngoten lek istilah wong Jawa. Lek cara istilah kitab niku meringankan siksa dengan tasbihnya. Itu lek ana siji dijoko ya tentu akan menghilangkan apa istilahnya? Diskonan siksa malah hilang. Tapi kalau itu tumbuhannya banyak marung ngoten dirapek nih, misalnya kan derujut gede kan elek nih, dirapek nih, ini kan tidak sampai tafwid, coro ilat, wow kan tafwid, tidak sampai menghilangkan secara total terhadap apa yang semestinya diraih oleh mayit, sehingga menawi panjenengan tanglet, misalnya pohon kamboja ruwet, ketok ya apa ya tidak ada masalah, karena sisi menghilangkan secara total itu tidak ada. Beda dengan kasus Kanjeng Nabi wow mek ditekek situk dijokok yo saken nih. Tapi kalau itu tadi hijau-hijauannya sekedar rumpun terus dirapikan roto api ngoten mawon, itu tentu tidak sampai seperti ilat yang akhdu tadi. Karena kalau akhdu betul-betul diambil niku sampai niku wow. Oten. Sebenarnya ngeten. Ini kan berarti pohon-pohonan besar. Kalau Kamboja kan lumayan besar loh Kamboja niku. Iya. Nggih. Jadi sebenarnya pada titiknya itu juga bahwa dengan pohon yang ditanam itu menjadikan kayak ya ta'abbad bi, kayaknya kan begitu. Artinya kalau itu kemudian adat itu memperkenankan itu, kan sudah sepakat rata-rata orang itu justru kalau mesannya diambil mereka akan marah semuanya. Karena sudah di masyarakat itu sudah menjadi adat, itu nggak apa-apa kalau hanya sekedar mempertahankan keluarganya dengan mesan itu gitu. Memang benar hukumnya itu sunnah untuk wad'ul jaridah atau meletakkan sesuatu yang masih hidup dari tanaman-tanaman. Tapi ternyata keterangan yang ada di dalam kitab Buhyatul Mustarsidin itu mengklasifikasi antara itu merupakan tanaman-tanaman kecil biasa disebut dengan hasis atau nabat, dengan tanaman-tanaman besar yang biasa disebut dengan syajar. Mulane Mbah Yai niku biasanya lek maknane syajar niku kekayon, artinya memang sebuah tanaman yang memang besar. Dan ternyata ini secara hukumnya juga beda. Seperti yang ada di dalam kitab Buhyah, teng mriki dingendikaken faidatun tarhus syajari al-akhdari alal qabri istahsanahu ba'dul ulama wa angkarahu al-Khattabi. Tapi niki yang ingin kula tekankan, wa amma ghursus syajari, adapun menanamkan pohon-pohon yang besar di atas kuburan, alal qabri wa saqiyuha fa in adda usulun nadawati au uruqus syajari ilal mayyiti haruma. Kalau yang ditanamkan itu justru merupakan pohon-pohon yang besar, yang nanti dikhawatirkan justru akarnya ini nanti akan menyakiti terhadap mayit, maka ini justru statusnya malah haram. Sehingga kalau bahas masalah tebangnya itu tadi nggih, menebang pohon Kamboja yang
tumbuh di atasnya, bahasan bukan tumbuh, memang ghorsu, sengaja menanamkan sebuah pohon-pohon yang besar, itu konsekuensinya bahkan bisa haram karena itu berpotensi akarnya itu juga besar sehingga akan mengenai terhadap mayit. Itu kalau istilahnya ditanamkan malah haram. Tapi kalau tumbuh sendiri seperti yang dingendikakan kalian para ulama ini kata sing dawuh bahwa justru kalau ada makam yang di atasnya tumbuh secara sendiri pohon-pohon yang besar, itu alamatnya si pemilik kubur itu wali. Seperti yang digendikakan Al-Imam An-Nawawi, itu beliau di atas makamnya itu tiba-tiba muncul dan juga tumbuh di atasnya tanaman pohon yang sangat besar sendiri. Ya juga mungkin jenengan bisalah mengetahui atau tahu ngonangi sebagian wali itu biasanya yang mungkin pernah jalan ziarah itu biasanya di atas kuburnya tumbuh pohon-pohon yang besar. Nah, itu diri beda. Nah, kalau Pak Kajeng mboten semerah kalau Pak Kajeng nih. Dados niku nggih. Kalau horsus syajar memang pohon-pohon yang besar yang nanti dikhawatirkan nanti koyotnya, akarnya akan menyakiti terhadap mayit, itu malah haram. Menanamnya sudah dari awal haram sehingga ditebang bukan masalah. Ngoten lho. Itu kalau memang syajar. Beda dengan an-nabat atau napa bahasane tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Niku bisa-bisa nanti hukumnya malah menjadi haram kalau yang ada di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan ini sebenarnya sering jenengan bisa lihat biasanya niki teng basu teng MMU Ploso niki wering dibahas. Jadi kalau mencabuti tanaman yang di atasnya itu hukumnya haram. Biasane teng MMU niku biasanya diberi solusi di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah. Niku disebutakan wa minha qal usyauki wal hasyisi arrat baini alal qabri fa innahu makruhun fa innan nati madamat ratbatan tusabbihullaha fa hina idin yantafi'u al mayyit wa yasta'nisu bi tasbihiha anil khaniyati. Terus menurut sebagian pendapat yang ada di sini, ini hukumnya sekedar makruh yang sudah lintas madhab nih. Kalau Bariqah Mahmudiyah ini sudah di luar madhabnya Imam Syafi'i. Kita kalau biasanya kan kadang ya awak dhewe biasanya ziarah nang makame wong tua lah biasanya. Kebetulan sudah lama nggak diziarah sehingga apalagi musim hujan biasanya kan banyak rumput-rumput kecil nih gitu. Kan ngoten. Kalau kita mengikuti pendapatnya kalangan Syafi'iyah itu koyok-koyok haram. Karena memang statusnya mayit itu benar-benar mengambil manfaat dengan tumbuhan-tumbuhan kecil tersebut. Karena tumbuhan-tumbuhan yang kecil tersebut tusabbihullaha, benar-benar bertasbih terhadap Allah Ta'ala. Sehingga hukum mencabutnya itu hukumnya haram. Sehingga kita solusinya ya mengikuti yang ada di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah yang statusnya hanya sekedar makruh. Tapi kalau dawuhnya Pak Manan singen kula pas tas MMU gak usah pindah madhab, kita mengikuti pendapat yang bahasanya membuat kias sendiri. Bahasanya beliau seperti itu, bahwa kan ngeten, ada khusus di makamnya para wali mencabut yang namanya tanaman-tanaman yang seperti itu tidak diharamkan. Karena nopo? Karena untuk bahasanya ben penak lek diziarahi. Jenengan bayang nih kalau makomnya seorang wali sering diziarahi tapi makbarohnya kotor dengan tumbuhan-tumbuhan. Kan sing ziarah kan gak nyaman. Ya Pak Manan ya wis padha ae mestine. Kalau kita posisinya ziarah kepada makamnya orang tua, lah kita kan kadang juga rodok sering ziarah nang makam wong tua. Lah nek makam di jarno rumbut banyak tanaman di sawang ya ora penak. Ya mungkin kita beri sebagai gantinya nanti kita bawakan kembang royahin, itu kan sudah bisa. Terus kalau awak mengikuti hukum yang ada dalam kitabnya
kalangan Syafi'iyah secara konsep awalnya haram. Tapi kita kasih solusi-solusi yang kita sebutkan tadi. Yang jelas kalau pohon itu haram dari awal kalau memang benar-benar ditanamkan, karena itu berpotensi akarnya menyakiti terhadap mayit. Akar serabut. Guys, pokoknya kita garis globalkan, pokoknya akar-akar yang nanti akan membahayakan terhadap mayit itu yang haram. Nggih, kalau akarnya serabut berarti enggak bahaya ngoten nggih. Berarti ngoten. Jadi pokoknya kita globalkan, yang penting jenengan tahu kaidah umumnya seperti itu. Pembuan atau bahasanya pohon-pohon yang akarnya besar yang akan membahayakan kepada mayit itu malah haram. Ya, untuk ditanamkan. Tapi kalau tanaman-tanaman yang akarnya tidak membahayakan itu boleh. Biasanya ditanami sing kecil-kecil nih lho. Oh, jeneng. Oh, Kamboja gitu ya. Nggih. Pun nggih, kalau kinten sudah jelas nggih. Monggo yang lainnya. Monggo. Ini berhubungan dengan amaliyah kita mungkin yang selama ini dilakukan oleh warga. Jadi berhubungan dengan bacaan-bacaan yang selama ini sering kita ucapkan ketika kita berziarah ke makam, itu kan belum kita temukan di sini. Nah itu memang apakah juga diambil dari banyak kitab-kitab lain yang mungkin lebih kuat secara dalil, atau hanya sekedar kias dari surat-surat yang sudah maksur atau sudah banyak di kitab-kitab, terutama susunan-susunan yang sudah ada selama ini, mulai dari Yasin, Tahlil, dari awal sampai akhir itu. Nah, itu hanya sekedar kias saja. Memang masing-masing itu ada dalil yang kuat sehingga para ulama itu lebih menekankan selama ini itu yang dibaca. Jarang sekali kita membaca yang di kitab-kitab itu. Makasih. Niki enten pertanyaan berkaitan masalah bacaan-bacaan untuk orang yang mati. Kan wau pun dijelaskan bacaan-bacaan sebagian. Niki saile tanglet kok tak delok gak koyok sing diwaca wong-wong selama iki. Lek wong-wong kan ya marno kulhu dan seterusnya tahlil. Tapi sail mboten ragu nggih tentang kuatir ngoten maksud kula. Kuatirnya ya Allah. Kalau untuk masalah kaifiyah yang selama ini kita lakukan, kalau secara utuh kaifiyah itu dari Kanjeng Nabi tentu mboten enten. Kanjeng Nabi tahlil koyo wong NU persis ka ono. Mboten enten. Tapi kalau secara protolan ya, secara apa ya istilahnya? Satuan. Kados Yasin Kanjeng Nabi dawuh iqra'u Yasin ala mautaku. Bacakanlah Yasin untuk kalian. Berarti Yasin ono dalile. Kulhu nggih enten dalile. Artinya niku napa nggih. Bacaan-bacaan yang selama ini kita lakukan itu sifatnya dalilnya tidak dalam satu bentuk, satu kaifiyah. Tapi itu hal yang terpisah-pisah. Iku ono Yasin, iku ono dalil kulhu, iku ono dalil kul a'udzu birabbil falaq, akhirnya dijatuhkan. Dirangkumkan untuk dibacakan. Makanya nggih akhirnya kaifiyah nggih dhewe-dhewe. Ono sing kadang wacane tengah ono pocong ini nih, ono ayat kursi ini, ono sing gati, ono sing adik ini, ya itu macam-macam. Karena memang tidak via baku tahlil ku kudu ngene mboten enten. Ya majmu'e sing diwaca iki ya melok iki, majmu'e iki melok iki ya iki ngoten. Dan itu karena dalilnya masing-masing. Kalau apakah masing-masing ada dalilnya? Ada. Kados maca wa ilahukum ilahu wahid akhirnya surat Al-Baqarah. Tapi gini ku tidak secara utuh. Wongkul ngene tahlil mboten enten. Tapi kalau secara terpisah-pisah ada.
Memang ada maksurnya, ada entah niku dari Kanjeng Nabi atau dawi para sahabat atau dawi para ulama kados teng Fathul Muin ngaten iki wau. Donga-donga minha nu'idukum marang ngoten apa jenenge ayate mau minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu kan terpisah-pisah cara ngoten. Pripun saile niki? Nggih, intinya kalau panjenengan tanya apakah kaifiyah atau teknis pembacaan doa-doa yang selama ini kita lakukan itu ada dalil secara spesifik mendetail seperti itu, jawabannya tidak ada. Wis fair-fairan, pengin ro aku dak dalil sing wungkul kaya ngono ya. Sopai dalil gak karo ono. Tapi kalau dalil secara terpisah-pisahnya tentu ada. Ngoten lah kurang lebih saile. Dos pundi? Napa ngoten kuwi istilahnya? Penggabungan, kompilasi atau apa itulah, ngoten istilahnya. Ngoten nggih, saile nggih. Nggih. Mengko tak jawab dodo, kuatire sail tambah ragu kan blaen. Pak Kacung guyu tok Pak Kacung. Pak Kacung. Bisa ada triyen sing ngene iki. Pun monggo, menawi lintune wonten sing tanglet nyemanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, bagaimana hukumnya mengubur tanpa maesan? Dan maesannya itu minimalis, contoh di Makkah, dan itu dibuat jalan oleh orang-orang yang tidak tahu apakah itu maesan yang kecil sekali, sangat rata. Pertanyaannya yang kedua, apakah yang mengubur itu mendapat dosa? Apa itu berbeda pendapat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jenengan hadir mulai awal sampai akhir dong ya. Oh, alhamdulillah. Soalnya apa yang jenengan pertanyakan tadi sudah ada di keterangan bahwasanya wa yusannu hajarin. Berarti kula sing macane kebablasan iki, Mang. Dados ngeten. Kalau membahas masalah napa namanya itu meletakkan sebuah maesan itu hukumnya hanya sekedar sunnah. Sehingga kalau sunnah bagaimana? Kalau sunnah andaikan tidak dilakukan sama sekali nggak ada maesannya ya berarti. Kalau sama sekali nggak ada maesannya ya berarti bukan masalah. Cuma nanti tidak melakukan sunnah. Terus kemudian pertanyaan jenengan, apakah nanti di situ cuma ditaruh maesannya sangat minimalis, sangat kecil? Maka itu daunnya para ulama ya sudah cukup. Kalau di dalam kitab Majmu' dijelaskan lagi, sakjane nekek maesan niku piye? Nang ndase tok, nang bagian sirahe tok, sikil gak usah. Kalau di Arab kan kebanyakan ngoten nggih, cuma di kepalanya saja, kaki nggak ada. Kalau di Indonesia atas bawah itu ada. Kayak gede pamane makame wali ngoten biasanya tambah gede dhewe. Maka kalau tengeriku ternyata dalam kitab Majmu'nya juga para ulama khilaf, ada yang mengatakan cukup di kepala saja. Ada yang mengatakan nggak masalah antara di kepala ditambahi dengan yang di kaki juga mboten masalah. Sebenarnya kalau bahas masalah maesan itu panjang pembahasannya banyak. Yang jelas kalau pertanyaan jenengan tadi ora enek kalau sampai hukum dosa ngono mboten wonten. Itu hanya sekedar sunnah. Kalau bahas masalah maesan itu pembahasannya panjang. Salah satunya nanti hukumnya atik mencatatkan nama, kemudian tanggal kematian, kemudian atik ditulisi bismillahirrahmanirrahim atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata tuh nggih, maesan-maesan biasanya tulisan ngoten itu panjang pembahasan yang seperti itu. Saya menjawab cuma pertanyaannya niku mawon. Jadi mboten sampai dosa, hanya sekedar kesunahan. Kalau wis dipasangi walaupun minimalis itu wis dianggap sudah melakukan kesunahan. Ngoten nggih? Sampun nggih. Pripun sailnya? Di sini anu Mas, kaitan masalah hukum maesan itu sunnah. Tengini anai pun didawuaken bahwa yusannu aidon wad'u hajarin.
au khasyabatin inda ra'sil mayyit. Memang menjadi anjuran untuk meletakkan batu atau penanda apapun di kuburan itu berdasarkan li'annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a inda ra'si Utsman bin Mad'un sakhratan. Karena Kanjeng Nabi itu pernah meletakkan batu di kuburan sahabat Utsman bin Mad'un. Kanjeng Nabi dawuh wa qala ata'allamu biha qabru akhi li adfana fihi man mata min ahli. Aku memasangkan ini sebagai tanda agar aku kelak bisa menguburkan keluarga-keluargaku di pemakaman ini. Kok cara biasa umumnya wong kan ya kuburan kepinginnya bareng-bareng Mas. Kene bapake, kene ibuke, anake kan karepane ngono. Makanya diberi tanda. Apa mana gak tau diparani ngono. Wajib dikai tondo kuwi. Blaen. Salah gak tau diparani, lek sering diparani masih gak ono tondone sih aman-aman wae. Salah wis gak tau diparani, gak ono tondone. 3 dina ilang iku wis. Blaen iku. Ya tujuannya begitulah. Tujuannya sebenarnya maesan itu, patokan itu tujuannya hanya sebagai alamat penanda saja. Oh ini orang tua saya, ini ibu saya, ini saudara saya, ini kakek saya, begitu. Tujuannya begitu. Tapi seumpama tidak dilakukan juga tidak ada masalah. Wong bedino tak parani masih gak ono maesani ya hafal lah. Misale lho nggih. Itu juga enggak dosa, mboten enten dosa. Ngoten nggih. Pun monggo menawi wonten pertanyaan lintu nih. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya tahu tadi, apa yang disampaikan oleh Mbak Yin tadi itu masalah kijing. Jadi kijing itu kalau di pemakaman umum itu hukumnya secara umum adalah haram ya. Kijing, jadi kalau ada pemakaman umum ada kijingnya itu tidak dibolehkan, artinya hukumnya haram. Kecuali makam aulia sholihin, ini jelas ada mustasna sebenarnya. Kemudian misalnya Gus ya, misalnya ini adalah salah satu tokoh istilah sing babat desa Gus. Sing babat desa niki kuburannya di Kijing. Apakah bisa dikatakan dengan makam ulama sholihin? Katanya tadi bahwasanya kalau di makam umum itu kan tidak diperbolehkan untuk makam di Kijing. Bagaimana kalau istilah tersebut desa atau sing babat desa ini makamnya di Kijing? Apakah bisa dikatakan makam ulama as-sholihin? Lah kalau jenengan tanya saya apakah yang babat alas ini ulama sholihin atau tidak, takok wong desa kono. Ojo takok aku. Lah kan pertanyaannya gitu. Misalkan ada desa, ini sing babat desa. Apakah boleh di Kijing? Ini apakah termasuk ulama sholihin? Takok wong desa kono. Sing roh wong desa kono. Kalau memang dia ulama sholihin, monggo di Kijing. Kalau bukan masih babat desa, masih RT, masih lurah, itu tidak berpengaruh. Mergo sing digawa akhirat niku mek ulama sholihin toh. Ora babat desa iki ra enek. Dados jenengan tanglet niki apakah termasuk makom ulama sholihin? Tanglet wong desa mriku, aja tanglet kula gak ero. Gak tahu. Loh ya. Ya oprek. Sing ditakoni awak dhewe, apakah itu tukang babat desa niku termasuk ulama sholihin? Ya aku ya gak ero sing babat desa kuwi sapa. Gak melok duit desa ya. Terus piye ngene iki? Solusi gimana? Solusi Gus. Solusinya nggak ada berarti. Jenengan yang ditanyakan apa? Kalau yang jenengan tanyakan apakah yang babat desa itu boleh untuk di Kijing, maka jawabannya tetap yang boleh di Kijing itu kuburul anbiya wassalihin wal ulama. Lek termasuk berarti oleh. Masih gak babat desa ya oleh. Betul ngeten lho Gus. Jadi ngapunten. Ini realita nggih. Jadi kita tidak mengklaim itu solih atau tidak. Kalau ada kesepakatan masyarakat dimanapun itu desa, yang namanya yang babat desa itu di Kijing gitu loh. Kalau kita kenal itu sebagai punden gitu nggih. Punden itu sepakat. Apakah dengan kesepakatan yang ada di masyarakat itu hukum hurma itu apakah masih ada? Mungkin pertanyaannya lebih ke situ. Maksudnya saya, nggih, maksudnya niki lho. Yang realitanya ngoten. Mungkin kalau beliaunya tadi tanya seperti itu, maksudnya saya pertegas kembali. Karena memang begini, betul ini, saestu ini masalah betul. Jadi ketika kemudian masyarakat itu ada kedekatan,
ya. Kemudian itu apakah kemudian hukum hurma itu menjadi hilang? Bagaimana? Atau sebaliknya, ketika kuburus solihin ini yang terjadi terjadi di Jawa Tengah yang hari ini rame kan, makamnya Habib Ja'far. Dan itu kan jalan menuju makam itu dicor, kemudian di atas makam-makam banyak itu. Lah itu kemudian timbullah fitnah, timbullah sebuah gaduh di masyarakat. Apakah itu kemudian tetap dilegal atau bagaimana? Artinya adat itu mempunyai kekuatan yang bagaimana gitu loh. Secara garis globalnya yang dari itu intinya adalah nopo bahasane sing babat desa kan ngoten nggih. Yang dengan tanda kutip catatannya hampir orang satu desa itu rela kalau makbarohnya beliau itu di Kejing. Itu bagaimana? Apakah status hukum awal yang haram itu bisa gugur gara-gara timbulnya kerelaan seluruh orang desa? Satu. Secara garis globalnya kalau yang ada di dalam kitab i'anahnya tengriki niku wastasna ba'duhum kuburul anbiya wasyuhada wassolihin wa nahwihim intaha Barmawi. Alasannya apa? Wa ibaratur rahmani na'am kuburus solihina yajuzu bina'uha walau bi kubbatin li ihya ziyarati wat tabarruki. Dados teng mriki dikatakan kuburannya para solihin itu boleh untuk dibangun, bahkan sekalipun diberi kubah. Diberi kubah. Kenapa? Iya, diberi kubah. Kubah itu kan besar loh ya. Itu hukumnya boleh, tujuannya li ihya izyarah wa tabarruk. Untuk menghidupkan, mengziarahi terhadap seorang wali tersebut dan agar mudah nanti untuk ditabarukinya. Sehingga ini merupakan alasan dilegalkannya yang asalnya haram menjadi boleh untuk ihya izyarah wa tabarruk. Nah sekarang tanda kutipnya, kalau memang bahasane wau sing babat desa itu yes bahasane termasuk daripada solihin yang tujuannya nanti dibangunkan untuk ihya izyarah wa tabarruk, maka nggih boleh-boleh mawon. Tapi kalau nyuwun sewu, kalau sing babat desa niku tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dalam kategori solihin, nggih, kula sendiri juga belum berani. Karena kalau hanya atas dasar kerelaan orang-orang, maka nanti boleh bagi siapapun yang sekira orang-orang itu rela berarti oleh berarti. Nah, semisal ada orang kaya, dia mampu untuk membeli, bahasanya sampai membeli bahasanya, semisal seperti itu. Akhirnya orang-orang rela, wis gak apa-apa wis. Wong ki apik nang wong kabeh. Kalau seperti itu kan berarti nanti malah hukumnya menjadi rancu nanti. Sehingga kalau kula menyimpulkan ya hanya kepada para solihin, kalau insya Allah soleh kok. Tiang-tiang sing babat-babat desa ngoten niku insya Allah soleh. Abot pola ya, saling babat desa gak barang gampang iku. Temenan niku. Intinya ngoten nggih bahwa kalau masalah pertanyaannya boleh dikijing atau tidak tetap pada aturan awal. Kalau memang minas sholihin boleh, kalau memang enggak boleh. Cuman seperti yang ditanyakan tadi, kalau misalkan sesuai kesepakatan gimana? Masalahnya ngeten. Kesepakatan itu tentu hanya pada lingkup orang-orang yang ada di zaman itu. Padahal ilat keharaman mengkijing di pemakaman umum itu adalah tadyik alal muslimin, akan menghilangkan ruang untuk orang-orang Islam yang lain dikuburkan di sana. Tentu niku bukan hanya di zaman itu, tapi sampai meneh. Yang tentu orang-orang yang besok-besok itu nggak bisa dimintai kerelaannya.
Ngoten lho maksudipun niku. Makane kalau memang oh niki sing babat desa niki sholihin. Ngawur desa iki diwiritani dhisik piyen. Dimujadahi dhisik gak ngono gak iso dibabat desa iki. Bisa miring barang desane. Nah, kalau memang minas sholihin nggih nyemanggaken. Cuma kalau dengan alasan cuma kesepakatan beratnya niku wau. Akhirnya kok wong sugih blaen. Sakjane ngono ya gak sepakat, tapi kabeh muni gak sepakat gak wani ya. Ambek Abah Kaji. Akhirnya ya apa tak kijing wis ya Abah Kaji ya wis. Akhirnya dikijing. Kan rancu akhirnya. Jane ngono kabeh muni gak. Tapi gak enak ambek liyane Abah Kaji ki mau jare. Wong sak desa biasa di beras jare. Sakjane ngono ya gak minas sholihin. Wong usaha dodolan bir misal. Tapi bentino oleh beras kabeh. Ya apa iki rek belaen kan repot kalau berpatokan dengan kesepakatan itu ngoten beratnya. Terlebih unsur alasan keharaman untuk mengkijing di pemakaman umum itu adalah tadyik alal muslimin, bukan hanya tadyik pada orang-orang itu. Cuma lek sing babat desa wau insyaallah minas sholihin. Ngoten lho. Dados iki kemungkinan besar insyaallah angsal ngoten maksud kula. Ngoten pun mbok menawi niki wau badhe tanglet kapisaken. Niku apa? Wau Mubayan menjelaskan bahwasannya kalau ada makam yang dikijing itu boleh dibongkar atau harus dibongkar hanya apa? Yang membongkar itu imam. Oke. Kalau ada kasus seperti ini, ada pembebasan tanah buat jalan tol, terus niku nabrak apa namanya makam umum. Niku kan otomatis dari pemerintah. Lah, siapa yang berhak atau yang memiliki keharusan mendampingi pembongkaran makam? Karena ini memang kasus nyata. Yang bongkar makam ini nggak bego. Terus dikeruk. Niku kalau nggak ada yang mendampingi, niku memakamkan ulang, niku jadi satu. Dan niki kalau mayitnya itu yang sudah tinggal tulang belulang, niku kados keterangan jenengan wau mboten apa karena memang satu makam bisa digunakan untuk yang lain. Tapi masalahnya kalau satu makamnya atau kalau ada orang keluarganya ingin menziarahi satu itu atau mayit yang jenazahnya masih utuh. Dan niku dos pundi? Siapa yang bertanggung jawab untuk mendampingi? Dan pertanyaan kedua, bagaimana proses pemakaman ulangnya? Pun ngoten mawon. Membahas mengenai kuburan yang dibongkar atas dasar karena dibutuhkan untuk jalan. Ini sudah sering dibahas di Basul Masail. Para ulama kebanyakan dalam hal ini sebenarnya ngeten. Kalau dalam konsep Syafi'iyahnya kenceng. Sing jenenge kuburan ya tetap jadi kuburan, sing dalan ya tetap dalan, sing masjid ya jadi masjid. Sehingga kalau yang namanya kuburan atau masjid mau digusur demi kepentingan untuk jalan, secara madhab syafi'iyahnya tidak dilegalkan. Karena ini hukumnya masing-masing. Sing kuburan tetap jadi kuburan, sing masjid tetap jadi masjid, sing dalan tetap jadi dalan. Sehingga seringkali ini dibahas di Basul Masail bahwa ini nanti kalau kita loncat ke madhab lain, seperti yang paling longgar dalam hal ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah, para ashabnya Imam Abu Hanifah, beliau ndawuhaken bahwa yang namanya kuburan, yang namanya masjid, yang namanya jalan, semua itu merupakan hukukul mustarakah atau merupakan milik bersama. Masjid itu merupakan milik bersama. Yang namanya makbarah juga milik bersama. Jalan juga milik bersama. Sehingga andaikan ada satu kondisi di mana akan menuntut untuk diperluasnya, semisal dalam hal ini diperluasnya jalan, memang benar-benar darurat butuh untuk diluaskan yang namanya jalan tersebut, sehingga terkadang membutuhkan untuk memakan dari kuburan, maka dawuhnya yang ada di dalam kalangan Imam Abu Hanifah boleh, itu tidak masalah.
Atau bahkan yang lebih ini juga realita nih, biasanya kalau perluasan jalan seperti itu bukan hanya kuburan saja, terkadang masjid pun juga digusur biasanya. Maka kalau kita mengikuti yang ada di dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga para ashabnya, boleh kalau semisal bukan hanya jalan mawon loh nggih. Andaikan masjid butuh perluasan sehingga memakan jalan, ya nggak apa-apa, jalannya diambil. Atau kuburannya semisal sudah sempit sehingga membutuhkan perluasan sampai membutuhkan memakan tanah jalan, boleh. Karena ketiga-tiganya ini merupakan hukukul mustarakah, milik bersama, kepentingan bersama. Sehingga mana yang sedang dibutuhkan mendesak untuk diluaskan, yang kebetulan akan memakan yang lain, maka itu boleh. Wow, semisal jalannya butuh, benar-benar butuh loh nggih, butuh untuk diluaskan sampai akhirnya harus menggusur kuburan, maka boleh untuk menggusur terhadap kuburan itu tadi. Siapa yang akan menangani dalam hal ini? Teng kitab niki wau dingendikaken wal hadim lahu al hakim ayyajibu alal hakimi hadmuhu dunal ahadi. Yang mengeksekusi adalah dalam hal ini pemerintah dan juga bawahannya, biar tidak menimbulkan yang namanya fitnah. Jadi ya kalau dalam hal ini siapapun yang dipasrai, siapapun yang dipasrai, dia yang harus benar-benar mengawasi. Katakan dari kepemerintahan yang paling tingkat bawah sendiri, Pak Camat, Pak Kades, desa setempat, itu yang dia harus benar-benar menjaga. Iki aja sampai ngawur, apalagi dibego umpama ana sing rodok foto, sampai kenaan. Lah ini yang berkewajiban untuk benar-benar mengawasi adalah pemerintah, bawahannya pemerintah, bahkan sekalipun sampai yang paling bawah sendiri, yaitu Kades ataupun Pak Camat, semisal seperti itu. Ngaten pripun dari Sail? Kali yang pertanyaan yang kedua, proses pemakaman ulangnya niku bos pundi? Kan dipindah, dimakamkan ulang. Apa dicampur dados tunggal, apa model ngadeg? Nah, niku bos pundi? Kan tadi pun nggih, sebenarnya memang problemnya niku ngeten. Kita sudah coba menghaturkan solusi, kan niku solusi. Kalau kita kenceng Syafi'i sebenarnya nggak boleh. Wis gatik, bapak pemerintah, bapak apa kuburan kowe. Tapi kan nggih kadang nggih nyuwun sewu, pemerintah pun itu koyo Sidoarjo ngeten misalnya mau macet, butuh solusi, piye carane gak ono dalan. Ternyata jalan itu satu-satunya solusi nggih ke arah kuburan. Dan iki kudu didadekne, akhirnya kan memang butuh solusi. Jenengan cara ono dalan kuwi yo enak tenan, kok cara lunga-lunga iso lancar nggih enak. Sehingga butuh solusi. Akhirnya kita berikan solusi dari madzhabnya Imam Abu Hanifah. Lah sing masalah niku kadang kita sudah berikan solusi tapi saenake dhewe. Wong sing kene iku dolek-dolek solusi ben penak ya. Oleh berarti wis dibego ae lek ngono. Kan ngawur nih. Ya maksud saya kalau memang sudah diberikan solusi, dicarikan yang boleh, ya tentu teknisnya yang baik lah. Kalau memang tadi itu kuburannya satu-satu, ya dicarikan tanah yang sekira bisa mengembalikan kuburan itu satu-satu. Karena sawir kalau ini sampun dibahas bahwa menguburkan jenazah 2 orang dalam satu kuburan itu entah dari awal ini berarti ngubur loro langsung dari siji, atau di tengah-tengah. Di tengah-tengah dalam artian ono wong wis mati dikeduk dikubur anyar, utawa karo-karone gak anyar tapi diletakkan dalam satu kuburan, itu hukumnya nggak boleh. Apalagi sampai enggak ittihadul jinsi, sampai enggak sama jenisnya. Kalau pemerintah beralasan lah butuh tanah akeh lah, ya mesti ae yo ijole lah. Lah wong mau awal yo tanah sakmono. Kok saiki alasan butuh tanah ombo? Ya mesti cukup ombo yo kelirane ombo mesti. Yo tolek sing simpel ae 10 meter bareng-bareng enggak boleh lah. Tentu kalau teknis nanti dikuburkan satu-satu sesuai dengan normalnya. Tapi itu kan khusus untuk yang masih ada jasadnya. Tapi kalau yang sudah hancur total tentu nggak perlu diganti karena memang sudah nggak ada kewajiban. Tapi bukan tulang loh Mas, jenengan tadi sempat menyampaikan kalau tulang-tulang itu tadi katanya jenengan nggak apa-apa. Oh nggak boleh. Tulang itu tetap nggak boleh dikuburkan. Yang boleh dikuburkan itu kalau sudah bila total hancur. Biasanya sing si ono niku ajbud danab, tulang ekor. Kalau tulang ekor itu nggak bisa hancur.
Ini kok cara ngaji tauhid gitu. Dari jenazah itu yang nggak mungkin hancur itu tulang ekor, karena besok manusia itu akan ditumbuhkan dari tulang ekornya masing-masing. Cek gak keliru alamatnya. Lek kalau belas kan, wah ya opo kok nyukul noy ngono lho. Jadi masing-masing itu akan ditumbuhkan dari tulang ekornya masing-masing. Gak mungkin keliru, karena tetap ada bijinya masing-masing. Ono sumbernya tetap dewi-dewi. Oh alamat iki tulang ekore Pak Kacong. Munculnya Pak Kacong, gak ada keliru. Soalnya tetap enten komposisine ngoten lho. Nah, terus ngoten. Kurang lebih nggih ngoten lah, kurang lebih ngoten. Kacong mana? Pun monggo Mbak Menawi badhe tanglet. Ya napa sak kersa kula. Niki Pak Yusuf badhe tanglet. Hah? Napa tanglet napa tanglet napa? Masalah hari ziarah. Hari ziarah. Niku biasa kan Kemis. Lah kalau nate angsal berita niku angsal informasi mari tenggene wong tuane dhewe sebaiknya hari Jumat dan dibacakan Yasin kemudian dapat keutamaan ibadah haji. Ini kita pundi. Pun, assalamualaikum. Hari Jumat dibacakan Yasin dapat napa? Keutamaan ibadah haji. Oh, keutamaan ibadah haji. Ya, ini masalah fadhail nih. Niki benjing enten Pak Yusuf. Jenengan sawir benjing penutupan nggih. Nah. Niki benjing wonten. Niki benjing sawire penutupan. Bola-bola sakniki rawuh benjing katuran derek sedaya. Benjing penutupan badhe Ramadan maksudnya. Kersane panjenengan sedaya sawir, enten pertanyaan sing ditinggal. Lek dijawab kabeh bare menira sawir. Soalnya niki pun jam 11:15. Ya Allah. Nggih niki kalau masalah keterangan niku nggih memang masalah fadhail nggih. Wonten setunggal hadis yang menjelaskan ngeten. Manzaro qabra walidayhi au ahadihima yaumal jum'ah kana kahajjatin. Memang ada satu hadis yang menyatakan barang siapa menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya, bapaknya saja, ibunya saja di hari Jumat, maka kana kahajjatin. Maka itu seperti halnya haji. Ampun tanglet Pak Kacong, cek enak lek Pak Kacong ngoten. Ojo cetakan Pak Kacong. Gak usah haji lek ngono ziarah ben Jumat haji bolak-balik. Jenengku tambah ono haji jenengku. Lho, wis tau haji ta? Lho ziarah ben Jumat. Nah, udah. Cek enak jadi Pak Kacong. Haji murah Pak Kacong. Gak percaya jadi Pak Kacong. Wa fi riwayatin ghufira lahu wa kutiba lahu bara'atun minan nar. Ini kita bakal percaya pindah Pak Kacong. Barang siapa menziarahi orang tuanya di hari Jumat, maka dosa-dosanya diampuni dan diberikan untuk dia cap bebas dari neraka. Cek enak jadi Pak Kacong. Cek enak jadi Pak Kacong. Niki hadis percatus nggih monggo, mboten nggih monggo tapi ra dibahaya ngoten mawon. Pun nggih Pak Yusuf nggih. Pun benjing sedaya bola-bola katuran rawuh penutupan sawir sadèrènge Ramadan. Pun nggih. Niki pun jam 11:15 soalnya. Pun monggo ingkang sepuh-sepuh katuran nutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sampun mantun mugi-mugi tansah istiqomah lan betah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah amin. Muga dipun tutup sareng-sareng kelawan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويخشى فأنت عنه تلهى